Halo teman Asa, di video sebelumnya kita udah bahas sedikit mengenai apa itu prokrastinasi dan tipe-tipe prokrastinasi. Kali ini kita akan bahas mengenai apa yang menyebabkan gejala prokrastinasi tersebut. Memang sih, saat menunda pekerjaan kita seakan-akan punya banyak waktu luang, tapi banyak juga kesempatan yang kita buang untuk melangkah lebih maju. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kebiasaan menunda pekerjaan yang tidak biasa ini berbeda dengan orang yang malas. Orang malas biasanya menunda pekerjaan ketika mereka bingung menghadapi kesulitan tugas atau ketika mereka terlalu lelah untuk melanjutkan pekerjaannya. Salah satu faktor terbesar yang berkontribusi pada prokrastinasi adalah adanya gagasan tertentu mengenai dirinya. Harus merasa terinspirasi atau termotivasi untuk mengerjakan tugas pada saat tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan prokrastinasi. Yang pertama, kurangnya motivasi dan pengendalian diri, self-control. Apa kalian pernah mendengar atau bahkan mengatakan, "Aduh, aku lagi gak ada motivasi buat ngerjain tugas ini." Nah, hal tersebut menunjukkan kurangnya motivasi yang dimiliki. Tapi ada juga orang yang merasakan motivasi meningkat seiring mendekati deadline. Hal ini bisa disebabkan karena prokrastinator cenderung fokus pada hal apa yang tepat di hadapan mereka dan adanya kesulitan untuk menunda kepuasan. Yang kedua, kesulitan untuk menghandle perasaan negatif saat seseorang menilai bahwa tugas yang akan dikerjakan tidak menyenangkan. Adanya rasa ketidakpastian, lesu ataupun putus asa, maka muncul emosi negatif yang lebih kuat, sehingga membuat seseorang lebih memilih untuk menunda melakukan tugas untuk menghindari perasaan negatif tersebut. Misalnya, seorang mahasiswa harus menyelesaikan skripsi atau tesis sebagai tugas akhir. Saat mulai mengerjakan, ia merasakan stres dan cemas, kemudian memilih untuk menundanya dengan melakukan hobinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perasaan stres dan cemas. Yang ketiga, seorang prokrastinator kurang dapat memprioritaskan apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Saat memilih suatu keputusan, seseorang bisa membayangkan konsekuensi apa yang akan dihadapi dari keputusan tersebut. Tapi, seseorang yang menunda-nunda cenderung meremehkan tentang konsekuensi dari penundaannya, seperti munculnya rasa bersalah, menyesal, stres, dan kecewa, karena suatu kesempatan sudah terlewat. Seorang prokrastinator lebih peduli pada apa yang dilakukannya saat ini, dan bagaimana perasaan mereka saat itu, serta kurang memprioritaskan apa yang dibutuhkan di masa depan. Yang keempat, estimasi waktu yang buruk. Terkadang kita meremehkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan percaya bahwa suatu tugas tersebut hanya butuh waktu yang sedikit, sehingga kita menundanya. Sebaliknya, jika kita melebih-lebihkan tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kita juga akan menunda di lain waktu supaya kita merasa waktunya cukup. Yang kelima, menunggu waktu yang tepat saat akan mengerjakan tugas. Kita terkadang menunggu waktu yang tepat seperti nanti kalau udah gak capek atau nanti jika sudah ada inspirasi, sehingga membuat kita menunda. Padahal, kita bisa mengerjakan sedikit demi sedikit. Selain itu, ada pun dampak dari menunda tersebut. Yang pertama, menurunnya kesehatan mental dan fisik saat seseorang menunda belajar untuk ujian. Mungkin ada perasaan berkurangnya tekanan saat itu, tapi saat hari ujian sudah dekat, maka akan ada perasaan stres yang lebih berat dan masalah kesehatan seperti sakit kepala, insomnia, sakit pencernaan, dan lainnya. Kedua, pekerjaan menjadi kurang optimal. Kehilangan uang misalnya, menunda membayar pajak tepat waktu, hal ini akan menimbulkan denda yang lebih besar dibandingkan jika dia membayar pajak tepat waktu. Ketiga, kegiatan menunda bisa berdampak pada hubungan interpersonal. Misalnya, seseorang diminta oleh pasangannya untuk membayar pajak namun orang tersebut menundanya hingga lupa. Maka kepercayaan pasangan menjadi menurun dan menilai bahwa orang tersebut kurang dapat dipercaya dan tidak bisa diandalkan. Namun, jika Anda merasa bahwa kebiasaan menunda Anda sudah mempengaruhi kehidupan dan mengganggu Anda bisa dapat berkonsultasi supaya dapat menemukan cara untuk mengatasi gejala tersebut.
Wah, nggak kerasa nih teman Asa, materi prokrastinasi udah berakhir di video ini. Tapi jangan khawatir, masih ada loh materi-materi yang menarik lainnya yang bakal kita bahas di channel ini. Terima kasih buat teman Asa yang udah stay dan ngikutin materi prokrastinasi sampai akhir video. Semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.